Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita lagi dengan materi yaitu tipe data. Jadi, apa itu tipe data? Jadi, ya sama ya, tipe data itu ya jenis-jenis data yang ada di khususnya kita membahas jenis-jenis data yang ada di Java gitu. Nah, di Java itu sendiri ada tipe data yang primitif dan ada juga yang non primitif nih. Non primitif ini bisa juga disebut tipe data yang terstruktur. Oke, jadi apa itu tipe data primitif dulu ya? Jadi tipe data primitif itu yaitu tipe data tipe data dasar atau dasar yang tersedia dalam bahasa pemrograman. Oke, terus ini adalah tipe data yang mempresentasikan nilai-nilai sederhana dan dasar seperti angka bulat atau ini bilangan bulat, floating point atau ini bilangan desimal, kemudian karakter, nilai boolean ini true atau false. Mereka biasanya tidak memiliki metode atau properti yang terkait dengannya. Jadi primitif itu tipe data dasar ya, atau bisa dibilang basic atau ya awal gitu. Terus non primitif itu sendiri lebih terstruktur nih. Nah, jadi tipe data ini dibuat dari tipe data primitif. Nah, karena dia lebih terstrukturnya, karena dia dibuat dari data primitif, jadi dia lebih terstruktur dan memungkinkan kita untuk menggabungkan nilai-nilai yang lebih kompleks dalam struktur data yang lebih besar. Nah, ini menggabungkan nilai-nilai yang lebih kompleks ini maksudnya yaitu non primitif ini itu bisa memiliki data primitif lebih dari satu gitu. Nah, sedangkan primitif ini tipe data dasar yaitu dia hanya memiliki satu tipe data gitu, satu data gitu misalnya. Sedangkan non primitif yaitu dibangun dari kumpulan primitif. Nah, gitu. Secara garis besarnya. Kemudian jenis data tipe data primitif yaitu ini kalian lihat dulu aja ya, nanti kita insya Allah akan praktekkan. Kemudian di sini ada byte. Untuk primitif itu sendiri ada byte, ada short, ada int ini singkatan dari integer, kemudian long, ada float, ada double, ada boolean, dan ada char. Nah, kemudian tipe data non primitif yaitu string. Nah, string ini kita sudah lihat sebelumnya ya. Kemudian ada array, kemudian ada kelas juga ini kita juga sudah lihat. Nah, kelas itu sendiri yang ini. Kemudian yang string itu bagian variabel yang sini ya, ini string. Kemudian ada enum dan lain-lain. Nah, untuk video kali ini kita khususnya membahas primitif dulu lebih dalam ya. Nanti ini non primitif insya Allah akan dibahas di video-video yang lainnya gitu. Terus, nah ini tipe data primitif. Kita langsung praktekkan aja, yaitu misal byte nih. Kita bikin dulu file primitif tipe data kali ya, tipe data.java. Nah, di sini kita bikin kelasnya, enter, kemudian psvm public static void main, terus kita shout dulu system out print line, kemudian kita tipe data primitif. Nah, di sini kita bisa kasih komentar nih atasnya nih. Ini adalah tipe data primitif. Nah, agar lebih memudahkan untuk kita.
ini ya dokumentasi. Terus di sini kita mempraktekkan byte, jadi penulisannya itu gini, byte dulu gini, terus namanya itu misal number 1, kita kasih nilai, saya kasih nilai 10. Nah, terus kita print dulu, nanti saya jelaskan number 1, save, run. Nah, ini nih ada 10 sini nih. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini tuh nggak ada petik 2-nya ya. Mengapa nggak ada petik 2-nya? Karena ini tuh byte itu berupa angka. Nah, jadi sedangkan string itu, yang sebelum-sebelumnya itu, string itu diisi dengan teks. Nah, jadi kalau kita di sini paksakan pakai petik 2 gini, terus kasih 10 gini, nah ini akan error nih. Errornya apa? Type mismatch, cannot convert from string to bytes. Jadi untuk bytes itu berupa angka, jadi kita masukkan angka. Nah, sedangkan petik 2 yang kayak gini nih, ini petik 2 nih, ini berupa teks. Nah, jadi kita masukkan angka seperti ini. Nah, misal kita praktekkan juga untuk string kali ya, biar lebih paham teman-temannya. Di sini ada string, misalnya number string kali ya. Kita kasih dia nilai teksnya itu 10 atau 20 aja. Ini kalian jangan lupa titik koma, kemudian kita save. Oke. Nah, di sini kita print yang ini, number string 1, kita enter dulu sini biar lebih rapi. Number string 1 ini kita print yang bagian string, kita save, kita running. Nah, ini ya. Ya, di sini string itu harus diisi teks. Jadi walaupun dalamnya sini berupa angka, tapi dia ini ada petik 2. Jadi ini tetap dianggap teks gini, teman-teman nih. Nah, jadi di sini walaupun kita ini adalah atau ini dulu ya. Nah, kita isi 20 sini tanpa petik 2 nih, tanpa petik 2. Ini bakalan error nih, cannot convert string. Nah, ini harusnya ada petik 2. Ya, karena string itu berupa teks. Jadi saya sini dulu kasih keterangan string diisikan teks atau kalimat gitu, teman-teman. Jadi terus kalau byte ini berisi angka. Nah, teks ini ditandai dengan petik 2 kayak gini, petik 2 ya. Nah, jadi teks itu ada petik 2-nya gini. Jadi walaupun dalamnya angka, ini tetap dianggap teks karena ada petik 2-nya gitu. Terus ya, ini ya bytes. Terus kita lanjut lagi. Di sini ada
bytes. Bytes ini dimulai dari angka minus 128 sampai 127. Nah, jadi teman-teman kalau misal nih ini bytes kan. Di sini batas byte itu bisa diisi dari minus 128 sampai 127. Nah, misal di sini kita isi 127, kita save, kita run dulu. Nah, ini masih jalan. Nah, gimana kalau kita isikan 130, kita save. Nah, ini udah error nih, nggak bisa dirampas nih, cannot convert into bytes Java. Kalau kita paksakan run, ini bakalan tetap error. Nah, ini error nih teman-teman. Kenapa error? Karena tipe data bytes ini, byte itu sendiri itu dibatasi nih teman-teman. Dibatasi size-nya yaitu ya 1 byte. 1 byte itu setara dari angka min 128 sampai 127. Jadi di sini bisa kita kasih minus 128. Nah, ini enggak error, tapi kalau minus 129, ya ini udah error nih. Kalau minus 127 masih bisa. Nah, ini perlu kalian tahu kapan menggunakan byte. Oke, sampai sini paham ya. Terus kita lanjutkan. Setelah byte itu ada juga ini sort. Nah, sort itu sendiri, nah ini ada 2 bytes. Jadi 2 bytes itu panjangnya yaitu dari min 32.768 sampai ini ya teman-teman. Kita praktekkan sort. Di sini kita harus sort itu diisi dengan angka juga, bukan teks ya. Jadi sort itu berupa angka. Di sini number 2 misalnya, kita kasih dia ini ya, ini batas nilainya ya. Jadi kita bisa kasih 32.000 seperti ini. Kemudian sort number 2, save, kita run dulu. Nah, ini 32.000. Jadi kalau kita kasih 33.000, nah ini bakalan error. Error kenapa? Karena ya ini ada batasnya nih. Nah, itu untuk sort. Jadi kalian harus tahu kapan menggunakan byte dan sort. Terus ada integer atau int. Int itu integer ya, integer gini ya, sama dengan bilangan bulat. Singkatannya int, number 3. Di sini panjangnya ada 4 bytes. Panjang 4 bytes itu setara ini 2 berapa ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, ini 2 juta apa 2 miliar. 2 ini 100, ini 100 juta, berarti 2 miliar ya. 2 miliar. Tuh 23, tuh 23, tuh 23. Nah, ini 2 miliar. 2 miliar kalau kita kasih 3 miliar, ini bakalan error. Jadi batasnya 2. Kemudian kita solve. Kita print dulu nomor 3. Kita pastikan bisa run dulu ya. Nah, ini ada ya. Ini bisa kasih, nggak bisa ya, kita nggak bisa kasih titik. Jadi pembatasnya itu kalau gini, itu kita coba dulu underscore ya. Ini apakah bisa run nih? Kasih pembeda sedikit. Oh iya, bisa ya. Jadi kalau kalian pusing gitu, angka nolnya terlalu banyak, kalian bisa kasih jarak gitu gini, underscore. Jadi kalau penulisan mata uang itu kan pakai titik nih, tapi kalau pakai titik ini bakalan error.
Soalnya kalau titik ini dianggap bilangan desimal di sini. Jadi untuk pembeda aja nih kita bisa tambahkan underscore. Ini sama dengan 2 miliar 100 juta gitu. Oke, terus apa lagi nih? Ada long nih. Nah, long ini lebih panjang lagi nih. Ada 8 bytes. Kita langsung aja nih. Ini kalian bisa lihat sendiri ya berapa panjangnya nih. Nomor 4. Kita kasih aja 12.000 ya, biar enggak kebanyakan. Ini 1.200 nggak apa-apa. South nomor 4 save. Nah ini kalian nggak wajib pakai semua ini ya. Kalian misal pakai integer tadi, di sini kalian nggak wajib pakai 2 miliar. Kalian bisa aja pakai angka 0 atau 10 gini, ya nggak apa-apa, itu tergantung kalian, bebas-bebas aja gitu. Terus di run dulu. Di run, nah ini ya. Terus integer dan long ini berupa angka juga. Integer dan long ini kalian jangan isi teks karena ini berupa angka. Terus kita lanjut bagian float. Nah ini nih, tadi kan ini bilangan bulat semua ya, ini bilangan bulat. Nah gimana kalau kita mau pakai bilangan desimal gitu, bilangan yang pakai koma terakhirnya kalau di perkalian gitu kan. Nah itu kita bisa pakai float. Nomor 5 misal 13. Kalau di kita kan biasanya pakai koma gini nih, 13,2 misal. Nah ini bakalan error. Nah ini error kenapa? Syntax error, token do invalid. Nah di sini kalian nggak bisa pakai koma, tapi pakai titik gini. Terus karena kita pakai float nih, nah belakangnya tambahkan huruf F gini. Ini error. Ini pakai titik terus tambah huruf F. Nah ini F. Nah ini. Terus panjang float ini starting to 6 to 7 decimal digits. Jadi ini digits belakangnya ya. Ini panjangnya 4 bytes. Terus kita run dulu, kita print dulu nih. System out print line nomor 5. Save dulu. Nah ini nih. Terus ada double ini panjangnya 8 bytes. Nah ini bisa sampai 15 decimal digits nih. Double, jadi double ini lebih panjang, lebih banyak nilainya daripada float. Terus yang long lebih, yang atas tadi ini, yang long lebih banyak nilainya daripada integer lebih banyak daripada short lebih banyak daripada bytes gitu. Kalian bisa lihat ini ya, panjang size nya sini berapa bytes ini. Terus pakai double tadi, double nomor 6 kita bisa kasih 40,555 misal. Nah kita pakai double, kita bisa tambahin huruf D belakang sini ya, huruf D, kemudian system out print line nomor 6, save, kita run. Nah ini nih. Terus ada boolean. Jadi boolean ini 1 bit.
Nah, 1 bit ini jadi dia hanya bisa menampung data true atau false gini. Jadi cara penulisannya itu boolean. Biasanya untuk pengecekan apakah dia laki-laki atau dia perempuan, atau apakah sukses atau enggak. Nah, itu kita pakai boolean. Misal nih, is success, apakah sukses ini. Nah, kita isinya datanya ini apakah sukses gitu untuk pengecekan. Misal untuk daftar akun biasanya gitu kan, apakah daftar akun kita sukses. Nah, ini apakah sukses. Nah, kalau false berarti nggak sukses gitu. Nah, kalau true berarti dia sukses. Nah, si boolean ini hanya ada 2 tipe data, yaitu true atau false. Ini true atau false. Nah, jadi dia bukan angka, bukan teks, tapi yang namanya boolean, yaitu true atau false. Bikin 2 aja kali gini. Ini di bawah true, di sini is pilot, misal is pilot. Nah, ini kalau kalian paksakan masukkan angka, ini bakalan error. Kalau kalian paksakan masukkan teks juga, bakalan error juga. Jadi dia bisa menampung true atau false. Kemudian selain ini, seharusnya dia bisa juga menampung misal kita pengecekannya Ismail apakah ini kecil. Ini nggak bisa pakai nol, ini nggak bisa juga. Oke, jadi dia itu hanya punya 2, yaitu false atau true. Misal taruh true di sini. Nah, kemudian kita print is success. Nah, di sini kayaknya kita bisa is pilot ya. Nah, ini nggak bisa. Koma, coba nggak bisa juga. Jadi is pilot gini, terus is mal. Nah, kemudian kita run. Nah, hasilnya ini ya gini, false, true, true. Ini untuk boolean ya. Terus nanti ini nanti insya Allah kita akan pelajari lebih lanjut ya. Jadi kalian ikutiin dulu aja nih. Terus ada char. Nah, char ini isinya 2 bytes. Dia kita isi single karakter atau letter. Nah, ini atau ASCII values. Nah, ASCII values ini itu ada beragam ya. Kita bisa cari sini example ASCII value. ASCII value example. Ini loading dulu. Nah, ini sampel ASCII value itu kalau kalian mau A, yaitu kode ASCII-nya itu 65. Nah, sebenarnya di keyboard kalian itu punya kode ASCII. Nah, kode ASCII itu kayak gini. List ASCII value kali. List. Nah, ini ada nih 65, yaitu A. Huruf B itu kode ASCII-nya sama dengan 66, huruf C kode ASCII-nya 67 gitu, teman-teman. Itu ini yang disebut ASCII nih, kode ASCII. Ini apa nih? Kita lihat dulu bentar. Nah, ini nih, ada nih. Nah, ini ada space 32. Kita praktekkan dulu coba ya.
Ini char ini menampung satu karakter. Karakter. Nah, ini singkatan dari karakter ya. Char ini singkatan dari karakter. Karakter ini. Misal karakter 1, char 1 aja kali. Char 1 kita isinya itu bukan angka, tapi bukan petik 2 juga kayak gini ya, bukan petik 2. Nah, tapi dia ini pakai petik 1 gini. Petik 1 gini, di dalamnya kita isikan gini. Kita coba print char 1 run. Nah, ini nih hasilnya nih. 65 bisa nggak? Kita save dulu, kita coba dulu. Nah, 65 ini kode ASCII dari A itu, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, misal spasi itu 32, kita coba dulu ya. Ini spasi nggak kelihatan, teman-teman. Coba yang lain, misal 74. Save. Nah, ini 74 yaitu J ya. Ini J. Nah, jadi di sini itu sebenarnya bukan bilangan bulat kayak integer atau semacamnya, tapi ini tuh kode ASCII, teman-teman. Kode ASCII. Jadi biar nggak bingung aja, kita masukkan aja langsung kayak gini. Misal A gini atau B gini. Nah, itu untuk chartnya. Nah, kita akan praktekkan juga di video-video berikutnya tentang lebih dalam lagi mengenai chart ini dan boolean ini ya, insyaallah di video-video berikutnya. Kemudian untuk di sini saya tambahin dulu long tadi. Setelah long ada float double boolean chart, float double boolean chart. Jadi float ini bilangan desimal, ini juga bilangan desimal, cuman double ini size-nya lebih panjang daripada float. Ini true or false, isinya ada 2 aja. Ini single karakter atau ASCII code. Nah, itu dulu kali ya untuk tipe data. Ini baru tipe data primitif ya, teman-teman. Untuk tipe data non primitif mungkin akan dibahas sendiri-sendiri, soalnya itu juga bakalan lebih rumit ya, karena itu dibangun dari tipe data primitif gitu. Nah, mungkin itu saja dulu ya. Tambahan lagi untuk pembuatan variabel. Jadi variabel itu kita tentukan dulu tipe data variabelnya apa, penulisannya itu ini tipe datanya itu. Misal tipe data angka, kita masukkan integer. Kemudian nama variabelnya itu spasi, nama variabelnya kita mau nama siswa misalnya. Siswa 1 deh, siswa 1. Nah, di sini kita bisa declare langsung kayak gini ya, misal Adam. Nah, dibanding kita bikin kayak gini, bakalan panjang ya. Ini
Ini string dulu kayaknya, soalnya kita maunya teks dulu. Kita masukkan string. Nah, di sini dibanding kita menuliskan kayak gini, ada cara cepatnya nih. Cara cepatnya itu bukan lebih simple lah ya, lebih singkat. Nah, kalian itu bisa bikin string kayak gini. Kemudian siswa 4. Nah, kalian bisa tambahin koma sini, koma siswa 5, jangan spasi ya, siswa 5, kemudian siswa 6. Nah, gini. Terus nah ini apa ya, ini masih belum ada isinya, masih kosong nih. Ini kan udah diisi nih ya, ini masih kosong. Jadi cara pengisiannya itu kita harus ngisi lagi kayak gini. Ini cara lain aja ya, cara lain. Saleh misalnya. Nah, ini jadi kalau kita print kita siswa 4 kayak gini, kita run. Nah, ini ada nih. Dimana kalau kita print siswa 5 juga di sini, tapi kita belum declare nih di atas nih, ini bakalan error ya. Ini coba kita tambahkan kayak gini, siswa 5. Nah, ini udah nggak error ya. Nah, isinya itu apa? Isinya itu bakalan kayak gini. Jadi siswa 4 dan siswa 5 itu isinya saleh semua gitu. Ini perlu kalian tahu ya, walaupun di dunia kerja mungkin nggak ada kayak gini penulisannya ya, nggak ada yang kayak gini. Ini mungkin ya satu-satu gini di dunia kerja ya, satu-satu gini, kemudian di bawah siswa 5 kayak gini. Ayub misal. Nah, di dunia kerja mungkin bakalan tetap kayak gini. Terus lanjut lagi ya, lanjut dulu, kita lihat ini. Di bawah masih ada nih. Jadi tipe datanya itu default value-nya byte itu 0 gini. Kita coba dulu kali ya, kita bikin byte gini, ada number berapa ya, number 20, kita nggak deklarasi nih, kita nggak deklar kayak gini nih, kita nggak initiate, kita langsung print dulu number 20. Nah, ini bakalan error juga ya, initialize, karena kita belum initialize kayak ini nih. Terus kalau sort integer, boolean, coba boolean. Nah, ini bakalan tetap error semua ya. Jadi kalian wajib initialize. Oke, mungkin itu dulu ya. Ini udah lumayan panjang ya. Semoga kalian paham. Kalau belum paham, mungkin kalian bisa ulang-ulangi dulu ya, 2-3 kali sampai paham ya. Terus kalian bisa tanya di kolom komentar kalau masih belum paham. Kemudian kita akan lanjutkan video tutorial kita berikutnya di video-video selanjutnya, insyaallah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.